Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang 14, yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang pertama itu supaya kita dikuatkan atau jemaat Efesus dikuatkan. Doa yang kedua supaya mengenal kasih, mengalami, merasakan kasih. Dan doa yang ketiga Paulus bagi jemaat Efesus adalah supaya di sini dikatakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita dipenuhi kepenuhan Allah itu luar biasa. Maksudnya jelas sekali bahwa kita itu penuh dengan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Nah, ini tentu saja dalam proses. Dalam proses semakin hari semakin kita mengenal Allah secara pengalaman atau pengenalan dalam arti hubungan kita dengan Allah makin lama makin intim sehingga kita setiap pikiran, ucapan kita, tindakan itu merefleksikan Allah. Nah, ini yang luar biasa yang dimaksud Paulus mendoakan jemaat. Jadi setiap anggota jemaat diharapkan merefleksikan Allah. Allah penuh di dalam kita sehingga orang melihat kita seolah-olah melihat tanda petik, melihat atau mengerti ada bersama-sama dengan Allah. Nah, ini tentu saja perlu proses. Kita kenal Allah dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Kita kenal Allah itu mencukupi kebutuhan kita. Kita kenal pada waktu sakit Allah itu sebagai penyembuh atau dokter. Kita kenal Allah sebagai kekuatan kita pada waktu kita lemah. Dan ini terus berproses supaya saudara pada terus-menerus setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu semata-mata adalah pikiran Allah atau ucapan Allah, tindakan Allah di dalam hidup kita di atas bumi ini. Mari kita kenal Allah kita secara proses. Saya percaya Bapak Ibu sudah percaya bahwa Allah itu memenuhi segala kebutuhan saudara. Tetapi mari kita juga berdoa hal-hal seperti ini. Misalnya Allah di dalam kita menolong kita menghadapi godaan. Misalnya seperti itu. Allah dalam proses
di dalam diri kita sendiri diproses untuk mengerti kehendaknya hari demi hari ini yang perlu diproses. Nah, itu perlu proses, dan perlu proses itu dengan tentu saja merenungkan firman Tuhan sehingga mengerti siapa itu Allah, di kehendak Allah dalam hidup kita, di apa yang dimaui, dikehendaki Allah, tindakan kita, ucapan kita seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, sehingga kita merefleksikan Allah yang ada di dalam kita secara penuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami rindu hari demi hari proses, sehingga tindakan kami, ucapan kami, pikiran kami merefleksikan Engkau di dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan, hari ini mohon berkat-Mu pada waktu kami menjalani hidup kami hari ini. Mohon kekuatan-Mu dalam kami berproses menjadi seperti Engkau, menjadi diri kami penuh dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.